Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tori Irmansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia dan pendidikannya. Yang pertama itu ada pengertian hakikat manusia, di mana hakikat manusia merupakan objek studi salah satu cabang metafisika, yaitu antropologi. Hakikat manusia merupakan seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia berkenaan dengan prinsip adanya manusia tersebut. Selanjutnya di sini ada aspek-aspek hakikat manusia, meliputi asal-usulnya, struktur metafisikanya, karakteristik dan makna eksistensi di dunia. Yang pertama tersebut ada manusia sebagai makhluk Tuhan. Kedua, manusia sebagai kesatuan badan roh. Ketiga, manusia sebagai makhluk individu. 4, manusia sebagai makhluk sosial. 5, manusia sebagai makhluk berbudaya. 6, manusia sebagai makhluk susila. Dan terakhir, ketujuh, manusia sebagai makhluk beragama. Selanjutnya di sini ada B, hakikat pendidikan, yang dimana bila dijabarkan makna atau hakikat pendidikan tersebut akan sangat kompleks. Agar bisa lebih tersampaikan, berikut butir-butir penguraian dari hakikat pendidikan tersebut. Yang pertama itu ada pendidikan adalah proses seumur hidup. Pendidikan adalah proses yang sistemika. Pendidikan adalah perkembangan individu dan masyarakat. Pendidikan adalah transformasi perilaku. Pendidikan adalah pelatihan dan pembelajaran indera, pikiran, perilaku. Pendidikan adalah arah dan instruksi. Pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah instruksi berkelanjutan dari pengalaman. Yang selanjutnya ada C, hubungan antara manusia dan pendidikan. Yang dimana di sini ada pengertiannya, manusia sebagai makhluk yang diberikan kelebihan Allah oleh Tuhan dengan suatu bentuk akal pada diri manusia yang tidak dimiliki makhluk Tuhan. Manusia memerlukan pola pendidikan melalui satu proses pembelajaran, yang dimana ada 5 asas antropologis yang mendasari kesimpulan bahwa manusia dapat didikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama tersebut ada asas potensialitas, menyatakan bahwa manusia dapat dididik karena ia memiliki potensi untuk dapat menjadi manusia. Kedua, asas dinamika, menyatakan bahwa manusia dapat dididik karena ia memiliki dinamika untuk menjadi manusia yang ideal. Dan ketiga, asas individualitas, menyatakan bahwa manusia dapat dididik karena ia memiliki kediri sendirian atau subjektivitas. Ia berbeda dari yang lainnya dan memiliki keinginan untuk menjadi seorang sesuai keinginan dirinya sendiri. 4, sosialitas, menyatakan bahwa manusia dapat dididik karena ia hidup bersama dengan sesamanya, ia bergaul dengan orang lain, dan ada pengaruh timbul balik dari pergaulan tersebut. 5, asas moralitas, menyatakan bahwa manusia dapat dididik karena manusia memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, dan pada dasarnya ia berpotensi untuk berperilaku baik atas dasar kebebasan dan tanggung jawabnya. Yang D yaitu fungsi pendidikan bagi manusia. Tuntutan pendidikan dalam kehidupan manusia sangatlah kompleks. Hal ini terbukti dengan banyaknya orang yang tidak berpendidikan, status sosialnya kurang diperhatikan atau terkesampingkan. Misalnya dalam dunia kerja, banyak
perusahaan yang menerima para pekerja mula-mula ditanya pendidikan terakhir. Hal itu membuktikan bahwa pendidikan pengaruhnya besar dalam kehidupan. Dengan diadakannya pendidikan, maka sedikitnya dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki setiap manusia, sehingga kehidupan masyarakat lebih baik. Adapun peran atau fungsi pendidikan dalam kehidupan manusia diantaranya yaitu yang pertama, fungsi sosial. Sekolah-sekolah menjanjikan kepada anak-anak gambaran tentang apa yang dicita-citakan oleh lembaga-lembaga sosialnya. Anak-anak didorong, dibimbing dan diarahkan untuk mengikuti pola-pola perilaku orang-orang dewasa melalui cara-cara ritual tertentu, melalui drama, tarian, nyanyian, dan sebagainya. Selanjutnya, ada 2, fungsi kontrol sosial. Sekolah dalam menanamkan nilai-nilai dan loyalitas terhadap tatanan tradisional masyarakat harus juga berfungsi sebagai lembaga pelayanan sekolah untuk melakukan mekanisme kontrol sosial melalui pendidikan. Semacam ini individu mengadopsi nilai-nilai sosial dan melakukan interaksi nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya, 3, ada fungsi pelestarian budaya masyarakat, di mana sekolah di samping mempunyai tugas untuk mempersatukan budaya-budaya etnik yang beraneka ragam, juga harus melestarikan nilai-nilai budaya daerah yang masih layak dipertahankan seperti bahasa daerah, kesenian daerah, budi pekerti, dan suatu upaya mendayagunakan sumber daya lokal bagi kepentingan sekolah dan sebagainya. Fungsi sekolah berkaitan dengan konservasi nilai-nilai budaya daerah ini. Ada 2 fungsi sekolah, yaitu pertama, sekolah digunakan sebagai salah satu lembaga masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional masyarakat dan suatu masyarakat pada suatu daerah tertentu. Selanjutnya di sini ada 4, fungsi seleksi, latihan dan pengembangan tenaga kerja. Sekolah sebagai lembaga yang berfungsi untuk latihan dan pengembangan tenaga kerja mempunyai 2 hal. Pertama, sekolah digunakan untuk menyiapkan tenaga kerja profesional dalam bidang spesialisasi tertentu. Untuk memenuhi ini, berbagai bidang studi dibuka untuk menyiapkan tenaga ahli dan terampil dan berkemampuan tinggi dalam bidangnya. Selanjutnya yaitu 5, fungsi pendidikan dan perubahan sosial. Fungsi pendidikan dalam perubahan sosial dalam rangka meningkatkan kemampuan analisis kritis, berperan untuk menanamkan keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai baru tentang cara pikir semua manusia. Selanjutnya yang terakhir, ada fungsi sekolah dalam masyarakat. Fungsi sekolah sebagai partner masyarakat akan dipengaruhi pula oleh sedikit banyaknya serta fungsional tidaknya pendayagunaan sumber-sumber belajar di masyarakat, kekayaan sumber belajar dalam masyarakat seperti adanya orang-orang sumber, perpustakaan, museum, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.